Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Syarfi Pradana. NIM saya 221065142. Saya dari kelas B. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai full sistem operasi, tepatnya pada praktikum 3 untuk memenuhi tugas praktikum 3. Langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini saya sudah menyiapkan virtual boardnya dan sudah menyiapkan mengenai kode programnya. Jadi tinggal menjalankan programnya dan menjelaskan dari program tersebut. Langsung ke program pertama, yaitu tepatnya pada topik 9, yang dimana temanya yaitu simulasi teknik packing pada manajemen memori. Kita coba saja langsung. Nah, mengenai untuk packing pada manajemen memori ini, itu kira-kira adalah teknik logikal menjadi halaman-halaman. Teknik membagi memori fisik dan logikal menjadi halaman-halaman dengan ukuran yang tetap. Saat program membutuhkan akses ke suatu alamat logikal, halaman tersebut di-load atau dilanjutkan ke dalam frame di memori fisik. Nah, untuk cara kerjanya itu, pertama itu pengguna itu disuruh untuk masukkan tabel halaman memori. Ini disuruh masukkan misal 2. Artinya yaitu kita disuruh untuk memasukkan ukuran halaman 2 dan masukkan nomor frame 3. Nah ini kita disuruh masukkan nomor frame dari nomor halaman. Tapi di sini terdapat sebuah perbedaan bahwa ketika memasukkan nomor frame yang 1, itu jika halaman itu tidak ada di frame manapun. Coba kita masukkan nomor frame 3, 2, masukkan halaman, dan selanjutnya disuruh untuk masukkan alamat logikal, yaitu mengenai nomor halaman dan offset 1, 3. Nah, di sini itu adalah hasil dari alamat fisikal, yaitu nomor frame, dan offsetnya yaitu 0,1. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk hasil dari topik 9 mengenai packing pada manajemen memori. Terus selanjutnya yaitu masuk ke topik 10, yaitu mengenai simulasi algoritma Baker untuk menghindari deadlock. Nah, sebelumnya jadi sini simulasi algoritma Baker itu adalah metode untuk menganalisis dan mengelola sumber daya dalam sistem komputer guna menghindari deadlock. Nah, algoritma Baker itu memastikan bahwa setiap permintaan sumber daya tidak akan menyebabkan sistem
berada dalam keadaan yang dapat mengakibatkan deadlock. Saat suatu proses meminta sumber daya, sistem memeriksa apakah memberikan sumber daya tersebut akan menjaga keamanan sistem dari deadlock. Jika dalam simulasi algoritma, jika jawabannya ya, permintaan diterima, dan jika tidak, sistem menolak permintaan tersebut. Algoritma Baker ini menggunakan informasi keamanan untuk memutuskan apakah suatu alokasi sumber daya dapat dilakukan tanpa memicu deadlock. Dan dengan cara ini, sistem dapat menjalankan simulasi untuk mengidentifikasi potensi deadlock dan mengambil tindakan preventif untuk menghindarinya. Misal dalam kasus ini yaitu total sumber daya sistem 3, masukkan jumlah prosesnya yaitu 2, masukkan sumber daya yang tersedia 4, 1, 2, tersedia sumber daya tersedia yaitu 412. Terus dimasukkan untuk masukkan sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses. 2, 2, 1, 4, 2, 5. Nah, alokasi yaitu menuliskan 2, 1, 4, 2, 2, 5. Terus disuruh masukkan sumber daya yang dialokasikan maksimum untuk setiap proses. 5, 3, 2, 1, 2. Hitungannya yaitu 3, 3, 1, 0, 1, 3. Nah, kurang lebih untuk itu adalah output dari algoritma Baker untuk menghindari deadlock. Seperti hasilnya. Selanjutnya yaitu kita akan coba untuk menjelaskan mengenai topik ke-11 mengenai simulasi algoritma penjadwalan disk yaitu FCFS, scan, dan C-scan. Topik 11. Nah, ini kita coba dulu untuk lihat hasil outputnya. Masukkan tentang maksimum disk 3, masukkan jumlah requestnya 2, masukkan posisi disk yang akan dibaca 3, masukkan posisi awal head 1. Nah, ini misal 1. Headis bergerak dari 1 ke 3 dengan waktu pencarian 2. Headis bergerak dari 3 ke 2 dengan waktu pencarian 1. Total waktu pencariannya yaitu 3.
Ini untuk hasil dari FJFS. Selanjutnya yaitu coba yang kedua. Nah, yang kedua itu head disk bergerak dari 1 ke 2 dengan waktu pencarian 1, dan head disk bergerak dari 2 ke 3 dengan waktu pencarian 1, dan head disk bergerak dari 3 ke 3 dengan waktu pencarian 0. Total pencariannya yaitu 2. Misalnya yaitu derivat ketiga yaitu J-scan. Nah, kalau J-scan itu hasilnya seperti ini, kurang lebih bersama dengan scan yang ada pada pilihan kedua, yaitu head disk bergerak dari 1 ke 2 dengan waktu pencarian 1, dan bergerak dari 2 ke 3 dengan waktu pencarian 1, dan head disk bergerak dari 3 ke 3 dengan waktu pencarian 0. Total pencariannya yaitu 2, yaitu 4 keluar. Nah, tiga metode FJFS, scan dan J-scan ini di dalam disk jadwal penjadwalan disk, yaitu adalah proses mengatur urutan permintaan akses ke disk untuk meminimalkan waktu pencarian. Untuk maka awalnya tadi itu pengguna itu diminta untuk menentukan rentang maksimum disknya, jumlah permintaan atau jumlah request, dan posisi awal disk dan posisi awal head. Dan selanjutnya yaitu pengguna itu diminta untuk memasukkan posisi permintaan sesuai individual. Dan setelah itu terdapat 3 menu yang akan dipilih oleh kita sebagai pengguna, yaitu ada FJFS, scan, dan J-scan. Scan dan J-scan ini itu pada fungsinya yaitu yang dibagi menjadi 2 bagian, yang scan ini mereka misalnya diurutkan dan dikomunikasikan kembali untuk menciptakan urutan pemilihan yang optimal. Kurang lebih seperti itu untuk topik ke-11, yaitu mengenai penjadwalan disk. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat output atau hasil dari topik selanjutnya, yaitu topik 12 mengenai simulasi algoritma page replacement dengan VIVO, LRU, dan LFU. Topik 12. Nah, masukkan nomor halaman 4, dan referensi string 5, 2, 3, 4. Nah, masukkan nomor halaman 4, nomor halamannya 2. Nah, kurang lebih itu hasilnya seperti ini untuk hasil dari kode programnya.
mengenai simulasi algoritma page replacement dengan Vivo, LRU dan LFU. Di sini pertama-tama itu pengguna itu disuruh masukkan untuk mengenai nomor halaman 4, dan selanjutnya yaitu diminta untuk masukkan referensi string 5, yaitu 1, 2, 3, dan masukkan nomor frame-nya yaitu 2. Hasil yang ditampilkan yaitu pertama first in first out-nya yaitu 5, dan first in-nya 5, 5, 2, 2, dan first out-nya yaitu 0, 1, 1, 3. Dan selanjutnya list recently used pengguna yaitu 5, 5, 2, 2 sama dengan first in first out. Dan untuk yang akhiran ini yaitu 5, 5, 2, 3, dan akhirnya itu 0, 1, 1, 1. Nah, kesalahan halamannya itu pada Vivo itu sama dengan 4, LRU 4, dan LFU nya 4. Algoritma Vivo di sini yaitu untuk mendapatkan langkah-langkah dan status setiap kali terjadi kesalahan halaman. Dan algoritma LRU itu setelah melihat statusnya kesalahan halamannya, yaitu menghitung waktu terakhir penggunaan LRU untuk setiap halaman dan memilih halaman yang paling lama tidak terpakai saat terjadi kesalahan halaman. Dan untuk outputnya di sini itu menampilkan jumlah kesalahan halaman untuk setiap algoritma setelah berhasil dieksekusi. Selanjutnya kita akan mencoba mengenai topik 13. Nah, untuk topik 13-nya itu topik 13-nya itu terdapat dua bagian, yaitu terdapat penulisan dan pembacaan. Nah, di sini itu kita akan mencoba mengenai yang penulisan, yaitu di sini penulisan yang dimaksud ialah komunikasi antar proses menggunakan shared memory. Dan hasilnya itu seperti ini. Shared memorinya itu adalah 4, dan proses selampir itu hasilnya yaitu seperti 0x7f6 JBBA 58000. Di sini itu kita disuruh masukkan beberapa data untuk ditulis ke shared memory. Misal 3, kamu menulis 3. Ini adalah kurang lebih hasil untuk yang penulisan pada komunikasi antara proses menggunakan shared memory. Yang kedua yaitu pembacaan. Masih pakai 13. Nah, untuk membacanya sendiri itu kira-kira seperti ini, yaitu shared memorinya itu adalah 4, dan proses yang terlalunya itu seperti ini, sama seperti yang penulisan. Dan pembacaannya yaitu data yang dibaca dari shared memory adalah 3. Ini adalah hasil dari output untuk topik
13-nya yang terdapat penulisan dan pembacaan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat hasil dari topik 14 mengenai semapur. Nah, kurang lebih ini adalah hasil dari kode program untuk topik 14, yaitu mengenai semapur. Untuk output dari semapur ini yaitu menampilkan nilai-nilai yang dibaca, pembaruan lokal, dan nilai variabel yang diperbarui oleh masing-masing thread. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, yaitu seperti ini, yaitu terdapat ini thread 2 yaitu membaca nilai-nilai sebagai 1, dan pembarukan lokalnya oleh thread 2 yaitu 0, dan nilai variabel untuk shared yang diperbarui oleh thread 2 adalah 0, dan thread 1 membaca nilai sebagai 0. Pembaruan lokal untuk thread 1 yaitu 1, nilai variabel shared yang diperbarui oleh thread 1 adalah 1, dan nilai akhir shared adalah 1. Kurang lebih seperti itu untuk hasil dari kode program pada topik 14 mengenai semapur. Dan itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada penjelasan saya yang mohon maaf sebetulnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.